Kedengaran ya suara saya tes, halo? Halo? Ini kok linknya nggak jalan ya? Kedengaran, Pak. Ya, linknya kayaknya nggak gerak nih. Sorry, ini line-nya kayak kurang bagus ya linknya. Halo. Ini bisa baca ya? Share screen-nya kebaca kah? Bisa, Pak. Kebaca, Pak. Oke, kita teruskan lagi. Tadi jadi dari rumusan masalah sudah jelas, yaitu berbentuk pertanyaan. Pertanyaan tersebut nantinya akan dijawab melalui metode ilmiah, yakni pengumpulan data dan juga analisis kritis. Rumusan masalah boleh dikatakan adalah langkah besar utama untuk membuat sebuah penelitian. Seperti tadi ya, saya bilang, kenapa ekspor menurun gitu ya? Karena COVID. Nah, nanti dia latar belakangnya. Apa dampak COVID terhadap ekspor? Ya, tentu tadi karena banyaknya orang yang tidak bekerja atau di rumah atau working from home, tapi kan sebagian seharusnya tidak semua bidang bisa bekerja dari rumah gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Pendekatan sistem adalah cara pemecahan masalah dan pengambilan keputusan melalui pendekatan sistem. Ya, ada pendekatannya. Maksudnya apa sih pendekatan itu? Bagaimana sih menyelesaikan masalah ini gitu kan? Ada berbagai metode, berbagai cara. Ada istilahnya kalau cara pertama nggak berhasil, ya ada cara kedua atau plan A atau plan B. Gitu. Jadi itu maksudnya itu pendekatan. Mau cari yang mana gitu kan? Ada yang kadang-kadang dikatakan pendekatan secara kualitatif, ada secara kuantitatif gitu. Mana yang akan digunakan untuk bisa mendapatkan kesimpulan akhir, sehingga nanti dengan kesimpulan itu dia ambil suatu keputusan dan membantu manajemen untuk mengambil suatu keputusan. Pendekatan sistem terdiri dari 3 jenis usaha. 1. Persiapan. Manajer memandang perusahaan sebagai suatu sistem, memahami lingkungan perusahaan dan mengidentifikasi subsistem ya. Perusahaan itu kan banyak, makanya nanti ketika buat skripsi pasti ada departemennya. Nanti kalau di logistik biasanya ada bagian customer service, ada bagian operasional, ada bagian kepabeanan, ada bagian accounting. Nanti customer service itu juga bisa dibagi, ada bagian udara, ada bagian laut itu dibagi lagi, ada bagian ekspor, ada bagian impor, seperti itu. Jadi di situ juga tentu ada orang-orang yang duduk sebagai manajer. Ya, sebagai manajer itu apa sih yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya? Itu akan ditulis itu, job description-nya apa. Kan dia melapor kepada siapa. Jadi secara struktur juga dijelaskan
struktur dari atas umpamanya dari CEO. Siapa CEO-nya, kemudian apa sih tugas dan tanggung jawabnya. Kadang-kadang syarat-syarat jadi CEO itu apa. Di bawahnya general manager atau direktur. Nanti dijelaskan juga direktur itu membawahi siapa aja, seperti itu. Berarti kan direktur itu membuat pertanggungjawaban atau mereport kepada CEO. Sementara manajer-manajer itu memberikan tanggung jawab atau report kepada direktur atau kepada general manager. Nah, itu selanjutnya itu menjadi seperti chart organization chart, dibilang bahasa Inggris dikatakan org chart ya, organization chart atau struktur organisasi. Tapi bisa diterjemahkan customer service itu kerjanya apa gitu. Nanti ditulisin ini memfollow up kepada customer, mencari solusi kalau ada masalah space, terus kalau ada harga yang tinggi apa yang dilakukan itu ada gitu. Nanti kemudian di nomor 2 ini definisi. Manajer bergerak dari tingkat sistem ke subsistem dan menganalisa bagian-bagian sistem menurut urutan tertentu ya yang tadi. Mulai dari atas itu didefinisikan juga itu. CEO itu apa sih itu kan? CEO. Direktur itu apa sih? Nah, setelah itu diberikan definisinya sampai dia ke bawah. Dianalisa juga bagian-bagiannya ya. Nanti tentu dari atas satu kan CEO biasanya satu orang, nggak pernah dua CEO. Ke bawahnya baru direktur-direktur, ada direktur finansial, direktur umpamanya untuk pergudangan, direktur bagian tracking, direktur bagian custom clearance. Di bawah direktur itu lagi nanti ada manajer-manajer, manajer untuk laut, manajer untuk udara, manajer mungkin untuk domestik seperti itu. Nanti di nomor 2 ini definisi. Solusi ya. Di nomor 3 ini solusi. Manajer mengidentifikasi berbagai solusi alternatif, mengevaluasi, memilih yang terbaik, menerapkan dan menindaklanjuti untuk memastikan solusi itu berjalan ya. Kalau tadi kan ada rumusan masalah ya. Setelah ada rumusan masalah, terus dianalisis. Nanti ada kesimpulannya. Nanti kalau kalian buat skripsi, di akhir skripsi itu apa sih saran kepada perusahaan ya dari itu. Nah, di sini katakan tentu dari itulah solusinya, sarannya itu. Terus nanti kan diidentifikasi berbagai solusi alternatif, ada beberapa alternatif mana yang terbaik. Kemudian dievaluasi, kemudian memilih yang terbaik. Kadang-kadang kan ada beberapa udah kelihatan baik, tapi dari solusi itu mana yang terbaik. Kemudian diterapkan maksudnya implementasi. Kemudian menindaklanjuti untuk memastikan solusi berjalan. Ini yang maksudnya ada SOP-nya, standar operasional prosedur. Makanya dikatakan ditindaklanjuti untuk memastikan solusi itu berjalan sesuai dengan SOP petunjuknya. Ya, SOP saya pernah bilang bahwa SOP itu adalah ditulis apa yang dikerjakan dan dikerjakan apa yang ditulis. Ketika orang mengerjakan di luar yang ditulis berarti itu sudah melanggar SOP. Bisa aja itu di luar yang ditulis tapi SOP-nya harus direvisi. Kadang-kadang soalnya kasus kemarin dengan COVID-19 tentu semua jadi berbeda kan, berarti SOP yang selama ini ada harus diperbaiki, direvisi, bisa revisi 1, revisi 2, revisi 3. Umpamanya contohnya tiba-tiba bagian operasional harus diberikan minum atau minum bir brand, harus minum vitamin, harus diberikan, harus membawa hand sanitizer. Itu kan sebelumnya nggak ada di SOP. Harus menggunakan masker. Nah, seperti itu. Harus berjemur. Itu di tahun-tahun sebelum tahun 2019 itu nggak ada gitu. Berarti di tahun ketika COVID itu diperbaiki di SOP ya. Harus diperbaiki karena nanti kalau ada audit dari badan atau dari independen auditor dilihat gitu, loh kenapa ini mengerjakan ini, kenapa dia harus pakai masker gitu kan, padahal di SOP-nya nggak ada gitu, di SOP belum diperbaiki. Nah, itu namanya temuan minor ya, temuan yang kecil yang biasanya masih bisa diperbaiki. Jadi kalau masih bisa diperbaiki nanti istilahnya ISO-nya itu sertifikasinya itu masih bisa disambung, diperpanjang. Tapi kalau ketemu umpamanya yang sangat fatal itu juga untuk sertifikasinya itu jadi digagalkan atau tidak bisa disambung lagi.
Sistem, ya, sistem. Karena kan banyak sistem computerized, sistem di dalam suatu organisasi, ya banyak banget. Sekarang semakin hari orang udah secara secara otomatis dengan adanya suatu sistem bisa bekerja. Contohnya seperti di tol ya. Ketika kita masuk tol sekarang sudah ada yang pintu tol itu hanya pakai kartu kan, kalau dulu kan dijaga oleh orang. Bisa juga umpamanya seperti kita mau bayar parkir ya, kalau dulu kan ada yang jaga, kita kasih uang. Sekarang kadang-kadang untuk beberapa parkir yang jaga cuma satu orang, hanya menjaga-jaga jangan sampai nanti tolnya itu gate-nya itu nggak terbuka atau rusak. Tapi secara umum itu udah berganti dari manual menjadi tersistem. Hanya kartu ditempelkan, dia terbuka, kita lewat dan kita dipotong dengan bayaran tertentu ya. Sistem berasal sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran. Nah, sistem itu bukan mandiri gitu ya, bukan single gitu, tapi sistem itu menyeluruh ya, menyeluruh, terintegrasi ya, secara istilah bahasa itu komprehensif, menyeluruh gitu. Jadi ketika kita buka sesuatu satu web, kita masuk ke dalam sistem itu, secara menyeluruh informasi bisa kita dapatkan. Makanya kita ini sekarang dengan katanya KTP yang sekarang, NIK itu, KTP, iKTP itu, sebenarnya dengan adanya itu nanti orang lain atau pemerintah bisa mengetahui siapa kita gitu kan. Pamannya tinggal di mana hanya dengan nomor KTP, dengan latar belakang pendidikan apa, pekerjaannya apa, apakah punya BPJS apa enggak, hanya dengan satu KTP. Karena itu diharapkan menjadi terhubung satu sama lain gitu. Terhubung secara menyeluruh, ada linknya gitu ya. Jadi kadang-kadang bahkan orang sepertinya kalau hilang bisa dicari dari sana sebenarnya. Bisa dicari lokasinya karena di situ sudah ada seperti yang petunjuk bahwa orang itu di mana. Sama dengan kartu ATM, sebenarnya itu bukan sekadar cari uang, mengeluarkan uang, tapi bisa juga itu untuk mencari lokasi orang itu sudah termonitor dengan hanya mempunyai ATM atau KTP ya. Makanya di sini dikatakan elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi. Yang tadi kan aliran informasi di dalam logistik itu sangat diperlukan agar kita tahu barang kita sampai kapan ya. Kalau umpamanya tiba-tiba sampai 10 kontainer tapi kita nggak ready dengan forklift, dengan buruh, dengan space di gudang, nah itu kan bisa bermasalah ya. Nanti kontainer sampai tidak bisa dibongkar, itu juga akan menjadi ada biaya namanya demurrage charge ya, karena kelamaan dibongkar. Jadi kita ketika barang dari sistem itu kita lihat, barang tiba umpamanya hari Jumat ini, ya udah paling tidak Jumat pagi sudah siap orang, sudah siap juga alat untuk menurunkan, dan sudah ada space untuk tempat barang itu disimpan di gudang ya. Informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi. Kalau tubuh ini kan berinteraksi satu sama lain. Istilahnya tangan. Tangan itu kalau kena jarum tangan gitu kan kesakitan, badan ini merasa sakit semua gitu. Tidak bisa. Mata kalau nggak berfungsi dengan baik, sistem itu sepertinya satu rusak gitu loh. Jadi sama dengan di perusahaan juga gitu. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, itu adalah untuk memudahkan ya. Bahkan itu menjadi kelebihan kita dari perusahaan yang masih manual ya. Jadi kita sudah lebih maju dan itu biasanya bisa dijual menjadi nilai jual kepada customer ya. Akan berbeda kalau kita makan di restoran cepat saji, contohnya di KFC, dengan di warung biasa yang masih umpamanya ikan bakar atau ayam bakar gitu yang di warung-warung biasa. Kan berbeda. Di KFC itu sudah tersistem, awal pertamanya apa, habis itu apa, habis itu apa, sampai ready. Mungkin tidak sampai dalam beberapa menit udah ready, udah siap gitu. Tapi kalau kita di warung biasa itu kadang-kadang
tidak ada sistem yang bagus sehingga kadang-kadang sampai menunggu sampai 30 menit baru ready. Nah, itu maksudnya. Jadi sudah tersistem itu berarti sudah ready, sudah siap, sudah modern, sudah maju. Informasinya juga valid dan up to date gitu ya, tidak ketinggalan informasi gitu. Jangan seperti tadi aturannya dia sakit perut, tatonya dikasih obat sakit kepala. Itu kan karena tidak akurat gitu ya. Makanya perlu satu sistem ini ada di dalam satu perusahaan. Bahkan sistem itu nanti membentuk juga satu kultur, satu budaya di dalam perusahaan itu. Karena dia lebih mudah gitu. Aturannya 5 orang dibutuhkan mengerjakan sesuatu, tapi dengan ada sistem mungkin cukup 2 orang ya. Aturannya dulu menjaga tol itu, gate tol itu mungkin ada 10 gate-nya, 10 barisan itu, 10 orang yang jaga. Dengan adanya GTO, ya nggak ada, cukup satu orang mungkin hanya bersiap-siap kalau ada yang macet yang mau. Itu maksudnya. Jadi tersistem itu suatu kemajuan ya. Tapi kemajuan di zaman sekarang. Kita nggak tahu 5 tahun mendatang mungkin yang lebih canggih lagi. Jangan-jangan orang udah nggak perlu ke kantor, hanya dari rumah. Seperti sekarang juga udah banyak seperti itu. Kita kerja dari rumah, jadi nggak perlu lagi menyewa kantor, umpamanya di Jalan Sudirman, di Jalan Tamrin, di kota yang begitu mahal, berapa dolar per meter, ternyata bisa dari rumah masing-masing. Itu kan mengurangi biaya untuk membayar sewa kantor seperti itu ya. Jadi menggambarkan satu set entitas yang berinteraksi di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat ya. Subsistem tentu di bawah sistem ya. Sistem ada subnya ya. Adalah sebuah bentuk dari komponen yang dimana koheren atau dianggap independen pada sebuah sistem yang di mana besar ya. Sistem ini kan nanti ada subsistemnya di bawahnya ya. Kalau umpamanya ada tubuh manusia, subsistemnya apa? Tangan, ada kaki. Nah, di sini juga seperti itu. Ada detailsnya yang lebih terperinci. Nah, tadi kalau ada rumusan masalah, terus ada deskripsi masalah, kemudian ada pemecahan masalah ya. Bagaimana mencari solusi. Respon terhadap masalah untuk menekan akibat buruknya atau manfaat peluang keuntungan ya. Peluang keuntungan. Kalau kita udah tahu masalahnya apa, tentu kita akan perbaiki ya. Maka dikatakan di sini respon kita dengan masalah menekan ya. Kalau buruknya apa? Biasanya kan ada aja umpamanya yang kita tidak bisa hindari. Contohnya apa itu? Kalau kita mempunyai truk, trailer, tentu kita nggak bisa hindari bahwa bannya itu akan aus gitu loh. Nggak mungkin kita pakai ban yang bannya itu utuh terus baru, nggak mungkin. Jadi maksudnya itu, nggak mungkin juga bahwa mobil itu nggak perlu diservis. Ada servis berkalanya. Jadi, tapi bagaimana untuk menghemat itu, menekan, umpamanya kerugiannya terlalu besar, bisa dihemat mungkin dengan adanya secara berkala diservis. Jangan rusak dulu baru diservisnya. Tapi secara berkala ada perawatan seperti orang sebelum sakit dia olahraga dulu gitu. Udah berjaga-jaga, jangan nanti udah stroke, udah jantung, udah sakit yang lain-lain baru berobat, enggak. Tapi sebelum berobat maksudnya ada pemeliharaan. Memanfaatkan peluang keuntungan, termasuk juga peluang keuntungan ya. Dengan adanya tadi mengetahui di mana buruknya, nah itu ditekan buruknya atau diperkecil, tentu itu ketika cost-nya atau biayanya menurun, otomatis itu membuka peluang untuk kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Apalagi kalau bisa penjualan ditekan juga harganya semakin tinggi. Biaya diturunkan atau minimalisasi, tapi penjualan atau selling itu dimaksimalisasi. Jadi antara max dengan min itu ada dua ya. Di antaranya itu tentu menjadi profit ya. Kemudian ada pengambilan keputusan, tindakan untuk memilih strategi atau tindakan yang diyakini manajer akan memberi solusi terbaik atas masalah tersebut ya. Deskripsi masalah standar, keadaan yang diharapkan, apa yang harus dicapai oleh sistem. Jadi ada targetnya, ada goalnya ya. Kalau di perusahaan biasanya kalau kita buat kontrak dengan salah satu customer, contohnya Adidas gitu ya, itu ada goalnya. Goalnya apa sih? Pengiriman barang on time. Tidak ada yang rusak. Barang yang dikirim tidak ada yang rusak.
dikirim ke alamat yang tepat, ya. Dikirim dengan kuantiti yang tepat, maksudnya diminta 1000 ya datang 1000 gitu loh, 1000 karton. Jangan diminta 1000 karton datang 900 itu, salah gitu kan. Jadi ada target. Biasanya kita kalau bisa mencapai target 100%. Kalian sebagai mahasiswa kalau bisa dapat nilai nanti A ya, itu targetnya. Walaupun faktanya bisa aja ada B, ada C. Ketika kita dapat B atau C, tentu kan ada kalau mau memperbaiki tentu bisa gitu. Tapi harus ada jangan hanya di keinginan memperbaiki tanpa aksi gitu. Jadi makanya tadi di sebelumnya tuh aksi atau actionnya atau implementasi itu harus dimonitor sehingga itu tercapai goalnya, tercapai tujuannya. Kalau nggak dimonitor ya nggak ada, dibilang nggak ada yang monitor, biar aja mungkin tidak dikerjakan sesuai dengan SOP ya. Kemudian informasi, keadaan saat ini apa yang sedang dicapai oleh sistem ya, ada corrective action, ada plan B atau pengembangan. Maksudnya di sini apa sedang dicapai ya, pencapaian itu apakah sudah optimum gitu loh, sudah sesuai dengan harapan. Tapi kan sebenarnya tujuan itu kan nggak pernah selesai ya. Kalau hari ini kami pernah itu punya trailer itu 74 trailer yang mengangkat kontainer. Itu kadang-kadang per bulan itu keuntungannya bisa 3M dengan 74 ya. 3M 3 miliar sebulan. Nah, satu saat ditambahlah trailernya itu menjadi 104, dibeli 30 trailer lagi. Karena kadang-kadang kekurangan. Ternyata ketika ditambahin 30 trailer, total dari 74 tambah 30 menjadi 104. Ketika meeting, keuntungannya juga paling 3,5 M. Jadi tidak signifikan. Yang punya perusahaan dulu ke orang Jepang, dia bilang, buat apa saya tambah 30 trailer kalau keuntungannya hampir sama juga gitu loh ya. Jadi harus ada corrective action, harus ada perbaikan kalau ada kesalahan. Kalau plan A gagal harus ada plan B, harus ada perkembangan ya. Selalu kalau orang Jepang bilang selalu ada room untuk memperbaiki. Selalu ada room atau ruangan untuk mengembangkan atau development atau progress seperti itu. Perbedaan dua hal di atas ada pada kriteria solusi. Apa yang diperlukan untuk mengubah keadaan saat ini menjadi keadaan yang diharapkan ya. Apa sih yang harus dirubah gitu ya untuk memperbaiki. Kalau kalian umpamanya kemarin itu nilainya tidak bagus, apa sih yang harus dikerjakan gitu kan untuk corrective action. Ya tentu belajar lebih bagus, fokus, tidak selalu absen. Ya apa yang dibilang dosen ya dikerjakan seperti itu contohnya. Kemudian di sini kendala, ya, selalu ada kendala ya, baik itu internal, baik itu lingkungan. Satu perusahaan juga itu bisa ada kendala. Antar departemen itu kadang-kadang saling menjatuhkan juga, ya, saling menjatuhkan, saling merasa benar, saling merasa diintimidasi, ada yang merasa dibully seperti itu. Itu ada di perusahaan. Biasanya bagian accounting dengan operasional itu selalu tuh bersaing itu. Operasional ajukan pengeluaran uang, tapi dari pihak accounting atau bagian finance ngeceknya terlalu lama, minta approval dari supervisor, dari manajer, dari GM, dari direktur terlalu lama. Nah, itu selalu ada apa namanya gesekan-gesekan. Walaupun kadang-kadang gesekan itu juga dipelihara ya, dipelihara oleh perusahaan. Kenapa dipelihara? Karena dengan gesekan-gesekan itu setiap orang akan saling menjaga gitu ya. Kalau ada yang korupsi bisa dilaporkan karena dia nggak suka gitu kan. Kan biasanya gitu. Kalau musuh kita melakukan kesalahan pasti kita laporkan kan. Jadi itu dijaga. Asal jangan sampai melalui batas ya. Itu kadang-kadang kita nggak usah heran dalam satu keluarga aja kadang-kadang itu kakak adik itu berantem itu sebenarnya itu pembelajaran untuk bertahan hidup gitu ya. Itu suatu pelajaran bahwa dia kuat menghadapi kondisi. Di perusahaan juga seperti itu. Kadang-kadang perusahaan membiarkan itu terjadi antar satu departemen dengan departemen lain itu sepertinya ada masalah gitu ya. Tidak suka. Itu sebenarnya bagus sehingga mereka saling monitor. Saling monitor sama lain. Kalau kompak semua, kompak bagus banget semua, nanti korupsinya juga kompak, akhirnya nggak ketahuan. Itu merugikan perusahaan ya.
Internal, apa sih yang menjadi kendala? Sumber daya yang terbatas ya, sumber daya bukan hanya terbatas, mungkin juga sumber dayanya ya kurang, skillnya kurang ya. Sumber daya alamnya juga, sumber daya manusia, modalnya juga mungkin yang terbatas. Lingkungan, ya lingkungan juga bisa menjadi masalah ya, ada tekanan dari lingkungan atau ya bisa juga karena faktor alam ya, tekanan dari berbagai elemen lingkungan. Ya. Terus selanjutnya ini ada elemen-elemen proses pemecahan masalah ya. Kemudian bisa dibaca nanti ada masalah vs gejala ya. Masalah, tapi pasti ada kan gejala-gejalanya dulu. Katanya kan tidak ada api, tidak ada asap kalau tidak ada api kan seperti itu. Kita udah lihat oh gejala-gejalanya seperti orang ya sebelum sakit dia flu dulu, demam dulu, sudah ada gejala-gejala gitu ya. Itu udah diantisipasi dengan gejala tersebut ya. Kemudian ada masalah yang terstruktur ya. Ada masalah juga yang secara global yang kemarin COVID-19 itu adalah masalah secara global. Oke. Ini ada tugas ya. Ada kuis atau tugas kedua ya. Tolong nanti dikerjakan. Nanti ini salah ya. Ini salah, bukan di-upload ke SSO, tapi di email ke saya. Sebentar dulu. Discard. Stop. Oke. Jawaban di email ya. Email ke Krisman Damanik at yahoo.com. Bisa tulis tangan, bisa diketik, tapi ya bisa diketik juga nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan? Sebentar saya mau foto dulu, ya mau foto dulu. Tolong dibuka dulu kameranya semuanya. Halo? Iya, Pak. Kok nggak bisa buka kamera ya? Oke, kayaknya karena direkam tadi. Oke, nggak apa-apa. Tadi udah saya foto juga. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, baik sampai di sini pertemuan kita. Tolong dikerjakan tugasnya. Dikasih tahu teman-temannya yang tidak masuk hari ini untuk mengerjakan tugas ini. Sekali lagi ini tugasnya di email seperti yang sebelumnya, bukan ke SSO, di email ke krismandamanik@yahoo.com. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ya, siang Terima kasih Pak. banyak. Ya. Pak, terima kasih, Pak. Sorry, tolong nanti absennya diisi ya. Saya kirim lewat WA ya. Iya, Pak. Soalnya sinyal saya kayaknya kurang bagus ini. Daftar hadir. Tanggal 19. Ini enak. Kamu pakai juga buram itu jelas.
iPhone saya. Enggak, udah cepetan deh kamu. Ya, apa dong? Setengah 12 tuh ke kantor itu udah ada di tempat ya. Ini aja ya, oke ya. Lagi mereka dekat ya. Iya, ketemu kan. Apalagi orangnya kayaknya bergaul banget kan. Soalnya ini mau bahagia sama lo. Emang orang gitu ya. Tapi ya pikir itu yang panjang umur ya. Bertemu orang lain. Masuk. Uang cash gitu ya, boleh nggak bayar itu dulu pakai Citibank? Bayar Citibank gimana sih? Ini bisa nggak sih? Oh, bisa butuh. Kenapa aku harus jadi yang Waktu nggak kemana itu yang tapi tidak ada kok saya passwordnya kayaknya di sekarang aku udah tahu password saya itu bisa dapat semua di internet. enggak waktu di Dharma Nugraha waktu si kakak itu kenapa kamu nggak bisa sih? Siapa siapa? Dan Mami kan kamu waktu itu pengen bayar tuh, tapi kan nggak. Itu kenapa ya kemarin lupa saya? Makanya aku bilang itu kenapa? Apa karena baru di apa sih? Belum di Bukan jadi terbayar, saya dibayar sama si Rosa. Juga kan aku bayar kan? Oh iya ya. Itu Pak. Aku bayar. Oh enggak. Pak. Udah keluar aja ya. Soalnya sistem saya nggak bisa ketutup nih ya. Oh iya Pak, makasih banyak ya Pak. Terima kasih. Sorry karena Iya Pak. lagi itu lainnya. Karena tadi saya rekam. Baik, Pak. Jadi, ya, coba Pak. Iya, padahal saya udah bilang terima kasih gitu.